Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wal dharra'i wal kadhibina al ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Khairul Hadi, yang saya hormati Ustadz Neman, yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin Majelis IKADI pada pagi hari ini. Marilah pada kesempatan pagi hari ini kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikannya kepada kita sekalian. Utamanya adalah nikmat sehat dan waktu luang, kesempatan. Karena banyak sekali orang itu lupa gitu dengan dua nikmat ini. Sehingga kemudian secara khusus Nabi mengingatkan tentang dua nikmat ini. Beliau bersabda, nikmatani maghbunun fihi makatsirum minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang orang itu sering melupakannya, yaitu dua nikmat itu adalah nikmat sehat dan kesempatan atau waktu luang. Maka tentunya kalau tidak sehat, kita barangkali tidak bisa hadir di kesempatan pagi hari ini. Demikian juga tidak adanya kesempatan gitu, maka kita juga tidak bisa hadir gitu ya. Maka kita bersyukur pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan. Pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan begitu ya untuk bersilaturahmi, untuk menimba ilmu. Mudah-mudahan nanti kita mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak dari majelis ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Salawat salam mudah-mudahan tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat, keluarga, dan para penerus perjuangannya. Hadirin Bapak Ibu Majelis IKADI yang saya hormati, pada pagi hari ini saya diminta untuk menyampaikan materi tentang menjaga kesehatan. Sebenarnya pasca Ramadan, nah ini Ramadan tidak hanya Ramadannya nggak habis, Lebarannya juga habis itu sudah. Ya terlambat sedikit tidak apa-apa lah ya Ustadz ya. Nanti konco dewe ya gitu ya. saya ganti menjadi menjaga kesehatan pasca Lebaran gitu ya. Kenapa demikian gitu? Karena kalau Lebaran itu kan identiknya itu dengan banyak makanan dan hidangan lezat ya, menggugah selera gitu. Sehingga kalau itu Ramadan kemarin itu ibu-ibu juga itu yang bersalah, ibu-ibu juga. Yang gupuh kan ibu-ibu ya, selalu menyiapkan sekian banyak makanan dan hidangan. Demikian juga belum yang kue-kue gitu ya. Wah, rasanya itu meja itu ndak sah gitu. Lebaran kalau ndak ada makanannya gitu ya.
Itu demikian gitu ya. Demikian juga makanan masakan gitu ya, atau bahkan beli masakan gitu ya, agar di momen Lebaran itu eh, lekat dengan makan-makan gitu. Kalau boleh saya katakan itu momen Lebaran itu adalah momen balas dendam. Setelah sebulan penuh nggak boleh makan siang hari, ya itu Lebaran itu pagi hari, siang hari kita bisa makan-makan. Nah itu maka Lebaran itu menjadi momen kemaruk ya, makan untuk uh, mencari pulihan, bahkan tidak pulihan gitu ya. Survei mengatakan gitu ya, setelah di akhir Ramadan begitu ya, setelah di puasa Ramadan kita sebulan penuh, rata-rata berat badan kita itu turun antara 5 sampai 10 kilo gitu ya, rata-rata. Coba jenengan kemarin begitu enggak ya? 5 sampai 10 kilo turun berat badannya gitu ya. Nah, sekarang coba ditimbang, mestinya hari ini ditimbang ini. Kalau sekarang ditimbang, Bapak, itu yang tadinya turun 5 kilo, sudah naik sekarang 7 kilo bahkan begitu. Dan dalam waktu 1 bulan saja gitu ya, itu sudah naik 7 kilo bahkan sampai 10 kilo gitu. Jadi ini sudah disurvei ini ya. Jadi ternyata gitu, puasa itu tidak menurunkan berat badan, enggak gitu, tetapi malah meningkatkan berat badan gitu. Ini uh, iya ya. Kalau segera balik ini santri gak cepet gemuk ya. Tapi di rumah berapa hari setelah Lebaran? 20 hari. Oh ya sudah balik. Sudah impas itu. Sudah bahkan lebih gitu ya. Nah, biasanya santri itu kayak balon kan gitu ya. Kalau di rumah gitu, wow, gemuk begini gitu. Begitu di pondok itu kempes itu. Pulang sehari 2 hari aja gitu itu kayak pelembungan lagi gitu ya. Gemuk lagi. Ya gimana itu biasanya? Sama dulu, saya kos-kosan dulu juga gitu ya. Nah, itu kalau waktu kos gitu, wah jadi kurus. Begitu pulang ke rumah gemuk, sehari 2 hari saja, pulang Sabtu Minggu itu sudah gemuk. Nah, enggak gemuk gimana? Bapak ibunya itu, waduh anakku mulai ke kos-kosan itu dimuasakan macam-macam gitu. Nah, kalau kayak begini nih Bapak Ibu sekalian, rasanya nggak enak kan ya perutnya ya. Enak dulu waktu puasa kan gitu ya. Rasanya enak ketika puasa ya di perut itu, terutama ya yang sudah sepuh ya. Kalau masih muda itu ya enak aja. Makan seberapa pun itu enggak enak ya. Tapi kalau sudah tua ya, 40 tahun ke atas itu sudah mulai terasa gitu ya. Ada sinyal dalam tubuh kita itu kalau kelebihan makanan itu sudah akan terasa gitu ya, enggak enak gitu ya. Nah, yang berikutnya ya, Lebaran ini kita banyak silaturahmi gitu ya, banyak unjung-unjung ke saudara, ke mana keluar kota, bahkan mungkin mudik gitu ya. Nah ini juga rawan gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau kita di jalan gitu ya, pertama capek ya, yang kedua itu juga makanannya biasanya makannya sembarangan gitu ya. Nah itu biasanya hari-hari begini gitu ya, di praktek saya gitu ya, banyak orang sakit gitu. Apalagi sekarang gitu ya, silaturahmi itu juga rawan dengan menularkan penyakit gitu ya. Kalau dulu COVID ya sudah mungkin katanya sudah berakhir. Tetapi sebenarnya katanya sekarang itu masih ada varian-varian baru dari COVID gitu ya. Demikian juga diare ya itu pasti gitu ya. Sekarang ini gitu,
Misalkan ada DB di satu tempat gitu, pasti ditularkan di tempat yang lain gitu. Semua rumah sakit se-Jember, bahkan di se-Indonesia mungkin ya, hari ini nih rumah sakitnya bednya penuh gitu. Kalau bisa jangan sakit Bapak Ibu sekalian. Sudah tidak ada bed ini. Di ICU itu mestinya beberapa pasien itu masuk ICU, ICU-nya penuh, itu ditaruh di ruangan sehingga malah meninggalnya itu di ruangan hari-hari ini gitu ya. Jadi di praktek dokternya itu rame, di rumah sakit itu juga penuh gitu ya. Semua rumah sakit kalau sakit itu sekarang ini hari ini bingung gitu. Mana ada rumah sakit yang masih ada bednya kosong ya. Hampir kesulitan kita gitu ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian ini saya sampaikan, mudah-mudahan ini nanti menjadi pelajaran buat kita gitu. Paling tidak untuk tahun depan itu biar tidak terulang lagi kalau hari ini kita merasakan sakit semua gitu ya, batuk pilek dan yang lain-lain ya. Sekarang banyak flu Singapura juga ya, itu rata gitu. Cirinya apa? Cirinya itu panas, batuk pilek, tenggorokannya sakit gitu. Kalau buat nelen sakit, nah itu flu Singapura itu. Kalau pada bayi biasanya ada ruam-ruam di tangan dan di telapak tangan dan telapak kaki biasanya gitu ya. Itu banyak sekali dan itu menular dengan momen Lebaran ini gitu, sangat menular gitu ya. Belum sing cikungunya ya, banyak itu. Jadi hari ini tuh kalau di praktek saya, kalau sakit itu biasanya serumah gitu. Yang berobat itu biasanya yang datang satu orang sendirian gitu. Kalau sekarang enggak itu. Yang datang itu berombongan bapak, ibu, anaknya, semuanya sakit gitu. Semuanya berobat. Kenapa? Kalau enggak cikungunya ya flu Singapura, ya DB, ya mungkin tipes ya karena daya tahan tubuhnya turun karena kecapean gitu ya, atau yaitu penyakit COVID yang katanya ada varian baru juga gitu ya. Nah ini masih terus harus diwaspadai gitu, sampai hari ini. Belum kalau diare ya, kalau makannya sembarangan itu diare gitu ya. Nah ini, nah Bapak Ibu sekalian gitu ya, mudah-mudahan materi saya ini nanti bermanfaat gitu ya. Boleh ditayangkan ya. Pada pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan beberapa tips gitu ya agar kita bisa menjaga kesehatan kita selama Lebaran ini atau pasca Ramadan ini ya. Yang pertama Bapak Ibu sekalian adalah menjaga pola makan gitu ya. Nah, sebenarnya ya banyak makanan di rumah juga ketika silaturahmi kita disuguhin itu ya disyukuri, alhamdulillah. Ya dinikmati gitu ya. Gitu. Makanan itu pada dasarnya hukumnya halal gitu ya. Tetapi ada syarat di dalam Islam itu, tidak hanya halal Bapak Ibu sekalian gitu. Yang berikutnya itu thayyibah gitu ya. Yang artinya itu baik untuk kesehatan kita tentunya gitu ya. Maka gitu menjaga pola makan gitu ya, ini penting sekali ketika pasca Ramadan. Kenapa demikian Bapak Ibu sekalian? Ketika kita berpuasa itu ibaratnya itu menjadikan organ pencernaan kita itu mudun mesin gitu ya. Mudun mesin itu apa? Berhenti untuk diperbaiki gitu. Kemudian diganti dengan yang baru gitu ya. Nah, ini ketika pasca Ramadan puasa 30 hari itu organ pencernaan kita itu bagus sekali kerjanya. Istilahnya kalau dikasih biasanya kan makannya kita itu sedikit gitu, tapi itu
bisa istilahnya barokah gitu loh makanan itu ya. Titik tapi barokai, jadi kuat kita itu, tubuh kita kuat, tubuh kita itu sehat. Kenapa begitu gitu ya? Itu karena itu organ pencernaan kita itu bagus gitu. Nah, saking apike gitu. Kemudian jenengan ketika lebaran itu makannya banyak gitu. Wah, ya itu. Tidak hanya efektif dan efisien gitu ya. Jadi makanan yang kita makan itu menjadi makanan yang itu ya dari daging, dari lemak, lebihan bagus untuk menjaga kesehatan sebenarnya di awal gitu ya. Itu begitu. Nah, gini. Itu akhirnya kemudian makan sedikit saja ketika di bulan Ramadan. Nah, itu membuat kita itu kuat gitu, masih kuat gitu, tidak kelaparan, tidak menjadi lemah gitu. Nah, apalagi kemudian di bulan setelah Ramadan, Lebaran gitu. Nah, itu jadi kebanyakan akhirnya gitu. Nah, overload ya, gitu karena mesinnya bagus, efektif, efisien gitu. Dikasih sedikit saja bisa bensinnya itu bisa banyak gitu ya. Nah, ini dijoki terus bensinnya nih. Overload ya, keplepekan gitu ya. Kalau karburatornya keselepekan gitu ya, ya malah gak muni gitu ya, gitu. Nah, tubuh kita itu juga seperti itu gitu ya. Nah, seringkali juga gitu, mindset kita terhadap makanan itu sebagai rekreasi. Gitu. Ya memang enak itu, ya seneng gitu ya, sehingga makan itu, wah ini agak entek gitu, kacang di depan meja ya di meja saat lebaran itu gak entek gak mandek gitu ya, kayak gitu ya. Nah, itu karena Pak menganggap makanan itu sebagai rekreasi gitu. Bahkan hobi gitu. Ah, itu bisa ketagihan itu kalau namanya hobi itu. Waduh. Nah, ini berbahaya Bapak Ibu sekalian gitu ya. Maka gitu, makanan itu harus dikembalikan gitu mindset kita saat lebaran gitu, yaitu makan itu sebenarnya adalah untuk memenuhi nutrisi tubuh gitu ya. Jadi hidup itu bukan untuk makan, tetapi makan itu untuk hidup sebenarnya. Jadi kita ini makan itu dalam rangka agar bisa memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Dan setiap orang berbeda-beda gitu ya. Setiap orang berbeda-beda. Bapak Ibu yang kerjaannya mungkin ngajar, ustadz-ustadz yang ngajar gitu ya. Kemudian Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa ini yang mungkin banyak belajar saja gitu ya. Itu kebutuhan karbohidratnya itu sebenarnya kecil sedikit gitu ya. Tetapi kebutuhan proteinnya, kemudian buah-buahan, sayur-sayuran itu lebih tinggi kebutuhannya gitu dibandingkan dengan kebutuhan karbohidratnya. Beda dengan bapak-bapak yang macul, yang kerja di sawah, yang kerja di bangunan, ya itu memang sangat butuh karbohidrat yang banyak. Jangan disamakan ya kita dengan mereka gitu ya. Nah, oleh karena itu kebutuhan nutrisi itu yang terdiri dari makronutrien dan mikronutrien. Nah, itu harus cukup dan seimbang gitu ya. Nah, jumlahnya mencukupi dan menunya itu seimbang Bapak Ibu sekalian. Bagian dapur enggak sih? Di pondok enggak sesuai teori ya. Iya. Intinya itu jangan gini Ustadz, kalau menu di pondok itu jangan setiap hari tahu tempe. Iya, artinya itu dikombinasi, mungkin ikan laut ya, mungkin sekedar ikan asin atau apa iwak gereh gitu ya. Tapi itu lebih sehat Ustadz, gitu, lebih sehat gitu ya. Murah tapi apa ya, bergizi ya.
sekali waktu telur gitu ya. Itu mungkin itu menyehatkan ya. Nah, jadi kemudian kebutuhannya tadi tidak hanya makronutrien ya yang saya sebutkan itu tadi nasi, apa lauk, apa tahu tempe itu protein ya. Kemudian sayur-sayuran. Nah, juga kebutuhannya itu adalah lemak dan makanan berserat gitu ya dari buah-buahan dan sayur-sayuran gitu ya. Jadi ini dibutuhkan, ini yang makronutrien itu sangat butuh, yang itu terus-menerus dibutuhkan. Tetapi ada juga mikronutrien, kebutuhannya itu kecil sekali. Kalau makronutrien itu banyak, kalau mikronutrien itu sedikit. Nah, yang sedikit ini gitu ya, itu biasanya didapatkan dari makanan-makanan yang bervariasi tadi gitu ya. Jadi makanan yang bervariasi itu mendapatkan kita mendapatkan mikronutrien, utamanya buah-buahan, sayur-sayuran gitu ya, yang itu banyak mengandung vitamin dan mineral gitu ya. Misalkan zat besi ya, itu ferrum ya, itu didapatkan di sayuran hijau gitu ya. Sayuran hijau itu juga berserat gitu ya. Nah, itu juga dibutuhkan gitu ya, makanan berserat itu. Ini bagus untuk menumbuhkan prebiotik atau probiotik di dalam usus besar yang itu bisa berfungsi sebagai antivirus, antibakteri. Demikian juga Bapak Ibu yang sudah sepuh ya, bisa anti kolesterol, anti diabetes gitu ya. Anti hipertensi dan yang lain-lain, bahkan anti kanker gitu ya. Nah, jangan lupa Bapak Ibu sekalian adalah cukup minum ya, air putih ya. Jadi saya garis bawahi di sini adalah cukup minum air putih gitu ya. Karena apa? Ya kita nanti Lebaran itu ya minumnya itu loh juga macam-macam, pasti manis-manis juga gitu ya. Ya jenenge es buah gitu, tapi ya manisnya masalah gitu ya. Itu gak bagus juga gitu ya. Maka dianjurkan untuk banyak minum air putih. Berapa kebutuhan sehari? Sehari itu 2 liter gitu. 2 liter itu seberapa itu? Botol gede Aqua itu 1,5 ya. Artinya minimal itu segitu itu gitu. Jadi kalau bisa itu dijatah gitu. Adik-adik di pondok itu kalau bisa punya wadah sendiri itu, ngambil di tempat mungkin dari dapur atau gimana, itu untuk sendiri itu segitu. Jadi kalau bisa beli yang segitu untuk direfill ya. Dan itu menjadi ukuran kebutuhan air dalam tubuh kita gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini pola makan gitu. Nah, tadi saya sampaikan banyak makan buah-buahan gitu. Wah, ini buah-buahan juga sayur-sayuran ya. Jadi ini buah-buahan dan sayur-sayuran ini itu yang menetralisir makanan-makanan ketika ketika Lebaran kemarin gitu ya. Jadi kalau banyak makanan boleh, banyak makanan itu boleh, tapi jenengan harus mengimbanginya itu dengan banyak sayur dan buah-buahan tadi gitu. Nah, itu gitu. Jadi misalkan biasanya kan makanannya prasmanan gitu ya, ada banyak makanan. Jenengan jangan menghabiskan isi perutnya itu untuk makannya yang disukai saja gitu ya. Tetapi harus diimbangi dengan sayur dan buah-buahan tadi gitu. Nah, gitu. Boleh targetkan, boleh makan misalkan kikil gitu, atau jeroan, atau mungkin yang lain gitu. Tetapi gitu itu boleh kalau jenengan sudah makan sayur dan buah-buahan sekian porsinya gitu ya. Nah, gitu. Misalkan itu ketika jenengan ada di forum-forum yang makanan prasmanan gitu ya. Nah, itu begitu ya. Nah, itu agar apa? Kemudian agar seimbang, mengimbangi dari
lemak yang terlalu tinggi gitu, kemudian ya protein yang terlalu tinggi itu juga berbahaya gitu ya, walaupun kelebihan protein itu juga dibuang gitu ya. Nah gini, berikutnya adalah tip berikutnya adalah mengikuti sunnah Rasul, yaitu puasa sunnah gitu ya. Kemarin setelah Ramadan kita disunahkan puasa Syawal. 6 hari puasa Syawal itu cukup gitu ya untuk menjadi pengingat kita gitu. Nek mangan niku kudu direm. Itu kenapa dibatasi di bulan Syawal itu? Masa Allah, saya tuh sering kali ya, tidak hanya ibadah puasa ini saja, ibadah-ibadah yang lain itu, Masya Allah ya, subhanallah. Allah itu sangat tahu takaran hambanya. Tahu gitu. Ketika Ramadan diempet gitu, maka Lebaran itu kayak dilepas begitu ya. Lambe itu. Mulut kita, perut kita itu kayak buka begitu. Nah itu oleh Allah disediakan gitu. Sarana yaitu untuk menjaga itu yaitu dengan 6 hari di bulan Syawal gitu ya. Itu sarana agar kita kemudian terjaga dari sakit gitu. Itu sudah tahu, sudah diprediksi gitu. Allah itu Masya Allah gitu ya. Nah setelah itu gitu ya, kadang kita masih belum mampu gitu ya menahan gitu ya, menahan dan menjaga pola makanan tadi. Jadi pola makanan tadi itu, menjaga pola makanan tadi itu dibantu oleh puasa sunnah ini Bapak Ibu sekalian gitu ya. Ya setelah puasa Syawal, kalau perlu harus dilanjut dengan puasa Senin Kamis gitu ya. Nah itu yang kemudian membuat kita ini terjaga gitu ya. Apalagi kalau mampu puasa Daud gitu ya. Itu istilah di dalam dunia kedokteran itu disebut sebagai intermittent fasting ya. Intermittent fasting itu puasa yang berjarak gitu ya. Yang itu rutin dilakukan gitu ya. Manfaatnya itu baru bisa dirasakan kalau Bapak Ibu itu sudah rutin gitu ya. Nah itu intermittent fasting itu begitu. Dan ini sudah banyak gitu ya jurnal yang mengungkapkan manfaatnya gitu ya. Jadi jenengan kalau bisa itu melanjutkan puasa Ramadan yang kemarin itu dengan puasa intermittent fasting. Kalau bisa puasa Senin Kemis atau bagus lagi kalau puasa Daud. Manfaatnya itu luar biasa, bagus sekali ya puasa ini. Meningkatkan HDL, menurunkan LDL, meningkatkan daya tahan tubuh dan yang lain-lain. Jadi puasa itu Bapak Ibu sekalian seperti antioksidan. Nah, jadi seperti antioksidan itu banyak ada di sayur-sayuran dan buah-buahan gitu. Nah, puasa itu juga seperti antioksidan gitu ya. Jadi itu meningkatkan daya tahan tubuh kita, gitu. Menjaga kesehatan tubuh kita gitu. Itu adalah puasa sunnah gitu. Jadi kalau bisa kesempatan kemarin jenengan sudah berpuasa yang seperti itu, nah itu lanjut dengan puasa sunnah intermittent fasting. Kalau bisa puasa Senin Kemis. Bagus lagi kalau puasa Daud. Puasa Daud itu kayak Lebaran 2 hari sekali gitu katanya begitu ya. Kalau senengnya orang puasa Daud itu kayak Lebaran 2 hari sekali gitu. Hari ini puasa, besok Lebaran, hari puasa. Yang diingat itu besok Lebaran lagi gitu. Kenapa begitu? Karena untuk bapak-bapak yang sudah tua ya, sudah dewasa, ibu-ibu yang sampun sepuh gitu ya, puasa itu enak gitu ya. Coba kalau sudah tidak puasa itu gak enak semua badannya itu. Nah begitu kemudian jenengan besoknya tidak puasa itu kayak Lebaran, sok makan yang lainnya. Kalau tidak puasa terus
itu kayaknya menjaga pola makan, pola konsumsi makanan itu sulit sekali. Gitu. Tapi kalau jenengan puasa gitu, terutama puasa Daud gitu ya, nah itu jenengan itu bisa ngerem makanan itu bisa, dan itu menjaga berat badan itu tidak bertambah terus gitu. Tapi stabil biasanya. Gitu. Orang yang biasa puasa Daud itu walaupun tidak olahraga itu terjaga adunya berat badannya ya. Nah itu. Yang terakhir gitu adalah Bapak Ibu sekalian olahraga gitu ya. Nah ini. Jadi mulailah kemudian kemarin mungkin Ramadan jenengan tidak berolahraga gitu ya, berhenti dari olahraga. Maka sekarang sudah Lebaran, sudah selesai gitu puasanya, maka mulailah lagi aktivitas berolahraganya gitu ya. Jadi olahraga itu ada beberapa rambu-rambu gitu ya olahraga itu. Saya singkat sebagai masa lariku. Nah, masa lariku itu macam atau jenis olahraga, saat olahraga, kapan dilakukannya olahraga, ini penting gitu ya. Kemudian lamanya olahraga, lari, kemudian frekuensi, seberapa sering atau berapa kali kita berolahraga dalam seminggu gitu ya. Kemudian kuat atau intensitas olahraga. Nah, itu ya. Jadi masa lariku gitu, ada 5 hal ini yang diperhatikan ketika kita berolahraga, Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi pertama jenis olahraga. Nah, gitu ya. Jenis olahraga itu kalau masih muda begini sembarang olahraga boleh dilakukan gitu ya. Boleh, bagus gitu ya. Tetapi kalau sudah sepuh jangan sampai gitu ya berolahraga yang anaerobik sifatnya gitu ya. Jadi yang memunculkan hutang oksigen anaerobik itu. Jadi kalau sudah sepuh gitu ya, maka olahraganya itu usahakan aerobik gitu. Aerobik itu paling cuma senam, berenang, berjalan atau berlari gitu ya. Ya itu gak menarik Pak Dokter gitu. Kan lebih enak itu main tenis, apa badminton, apa bal-balan atau futsal gitu ya. Nah, iya itu kalau masih muda enggak apa-apa itu. Kalau sudah tua ya itu harus hati-hati olahraga permainan seperti itu gitu ya. Nah, Ustadz ini sudah berapa Ustadz? 60 Ustadz. Masih futsal. Bahaya itu ya. Ini kan banyak kan ya itu ya atlet, bukan atlet, artis ya, selebritis yang meninggal itu di lapangan, meninggal ketika futsal, meninggal. Kabupaten loh ini. Nggak itu meninggal itu takdir, meninggal di mana saja ya mungkin gitu ya. Tapi gitu ya, banyak kan cerita ketika badminton, ketika futsal, ketika main tenis meninggal. Nah itu adalah karena pemilihan macam olahraganya ini nggak benar. Oh iya, sepeda itu loh, Ustaz, sepeda itu bisa anaerobik Ustaz. Nah, memang sepeda itu kayaknya aerobik ya, tapi gitu ya, kalau menanjak kayak itu, gambarnya itu kan itu ya, sepedanya menanjak begitu. Nah itu jadi anaerobik itu. Kemarin ada dokter di Ambulu itu yang meninggal ya, setahun yang lalu itu ya, itu ya, teman saya itu deket. Nah itu ya karena memaksakan diri gitu ya. Itu jadi anaerobik. Jadi batas aerobik dan anaerobik gitu ya, Bapak Ibu sekalian itu kalau gitu ketika kita berolahraga itu masih iso omong-omongan gitu ya. Dengan enak gitu ya. Itu tandanya kita masih aerobik gitu.
Tapi kalau sudah kayak iso omong gitu ya, nah itu sudah sampai pada taraf anaerobik gitu olahraganya itu. Sudah jangan diteruskan gitu ya. Nah itu tandanya kita sudah berhutang oksigen gitu. Jadi namanya anaerobik itu kalau kita sudah berhutang oksigen. Tapi kalau masih muda gitu ya, kemampuan recoil pembuluh darah di jantung itu masih kuat. Jadi untuk kemudian meningkatkan VO2 max, meningkatkan kapasitas parunya itu enggak ada masalah gitu. Tapi kalau sudah sepuh gitu ya, itu sudah banyak pengapuran ya istilah orang sudah banyak aterosklerosisnya, sumbatan-sumbatannya itu sudah banyak. Maka itu harus dijaga gitu ya. Nah, gitu. Nah, macam tadi ya gitu. Termasuk ini menentukan tujuannya gitu ya. Jadi tujuan dari olahraga itu apa gitu ya. Kalau kita tujuannya cuma untuk menjaga kesehatan, menjaga agar kita tidak sakit, nah itu cukup mungkin seminggu 2 kali atau 3 kali. Tetapi kalau Bapak Ibu ingin menurunkan berat badan Ustaz Neman gitu ya, gak cukup 2 kali 3 kali seminggu, harus setiap hari. Seminggu cuma boleh sekali kalau pengen menurunkan berat badannya. Menurunkan berat badan tidak boleh sama diet, tidak boleh ya. Jangan menurunkan berat badan dengan diet. Kalau mau menurunkan berat badan dengan olahraga, itu paling aman ya, gitu ya. Caranya olahraganya itu tadi, ambil yang aerobik, durasi waktunya, lamanya itu harus cukup. Kemudian cukup boleh libur sehari dalam seminggu. Itu baru bisa turun berat badannya. Gitu. Tapi kalau menjaga konsumsi makanan saja itu memang bisa turun. Survei membuktikan bisa turun itu maksimal 7 kilo. Tetapi setelah itu dia tidak akan bisa turun lagi orang diet itu. Kecuali yang diet keto atau diet itu bisa turun bisa 15 sampai 20 kilo ya bisa. Tetapi itu pun tetap harus diimbangi dengan olahraga gitu ya. Nah itu begitu ya. Nah kalau tujuannya bodybuilding gitu ya, itu juga beda gitu ya. Macam olahraganya itu juga beda. Gitu. Kalau olahraganya untuk menjaga, mau untuk rehabilitasi medis, misalkan jenengan punya sakit jantung gitu, bagaimana olahraganya? Oh itu khusus ya. Punya asma, olahraganya khusus, beda gitu ya. Untuk yang punya sakit misalkan gagal ginjal, oh enggak boleh. Enggak boleh puasa, enggak boleh olahraga gitu ya. Kalau gagal ginjal ya. Nah, itu begitu. Demikian juga yang stroke ya, pasca stroke bagaimana olahraganya itu penting gitu ya untuk menentukan macam-macam olahraga ini gitu. Kemudian saat berolahraga jangan olahraga di malam hari. Nah, ini saya ingatkan ini santri ini biasanya terutama latihan silat ya. Biasanya bawengi atau badminton Ustaz biasa badminton itu malam hari. Ane awan pada nyambut gawe Pak Dokter gitu. Loh ya, tapi kalau malam hari itu bukan sehat. Olahraga malam hari itu jadi radikal bebas. Meningkatnya bisa 3 kali lipat sampai 5 kali lipatnya radikal bebasnya. Diluk mati itu. Iya itu. Betul. Benar ini saya ingatkan itu. Jadi jangan sekali-kali berolahraga malam hari. Yang silat siapa yang ikut apa itu? SH itu. Ustaz tadi mana ya? Pokoknya lo keluar Ustaz. Waduh. Iya itu. Itu jangan malam hari itu. Saya sudah ingatkan itu SH Ambul itu. Latihannya itu loh kok malam hari sih sampai ngedur sampai subuh biasanya itu ya. Tidak sehat. Bukan kesehatan yang didapat, itu malah rusaknya tubuh. Nanti ginjalnya yang paling rusak duluan gitu ya. Belum nanti livernya gitu ya. Nanti itu jadi tolong diingatkan termasuk pengurus pondok ya. Tidak boleh olahraga malam hari, tidak boleh. Bikin aturan Ustaz. Ya, nggak boleh olahraga malam hari. Kalau sudah jam 8
harus istirahat. Jadi ini di paling bawah itu saya tambahkan itu istirahat tidur yang cukup. Jadi kalau pengen cepat menghafal Quran gitu, tidurnya harus banyak. Harus banyak tidur. Ini untuk untuk menghafal Quran yang mungkin. Kalau hafalan mau setoran saja itu bisa. Menghafal cepat melekan nggak apa-apa. Tapi kalau mau mungkin gitu, tidurnya harus cukup gitu ya. Harus banyak. Kebutuhan 7 sampai 8 itu untuk dewasa ya. Kalau masih muda itu kebutuhannya lebih tinggi lagi. Bisa 9 sampai 10 jam. Jadi makanya kalau misalkan ada taklim malam hari habis isya, saya pastikan pada tidur ini masih. Ya, pasti udah pada tidur gitu. Kenapa begitu? Coba ya, misalkan kita mulai tidur itu jam 8 saja. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Jam 3 sudah bangun ya. Loh, itu cuma 8 jam itu. Nah, kalau kita mau 9 jam atau 10 jam lah itu harus tidur jam berapa? Anda tidur jam pasti jam 9 ke atas atau bahkan jam 10 ke atas ya. Tuh, ini tadi saya hitung jam 8 loh ya. Jadi bagus sekali itu kalau mau ustadzah itu mau bikin cepet hafal Quran santrinya, jam 8 itu suruh tidur semua. Semuanya tidur. Nah itu. Kalau tidurnya cukup, nah ini di otak itu ada namanya fase tidur ya, dalam tidur malam, terutama tidur malam ya, tidur siang enggak. Tidur malam itu ada namanya fase konsolidasi. Fase konsolidasi itu adalah saatnya gitu ya, itu mengubah ingatan jangka pendek menjadi ingatan jangka panjang. Gitu. Coba dititeni teman-teman yang hafalannya bagus, itu tidurnya pasti banyak. Pasti banyak. Di kedokteran yang IP-nya paling bagus gitu ya, yang kemarin di FK itu ada lulusan terbaik, bahkan terbaik nasional itu dari FK sini ya, dari FK UNED itu dia juara lomba ilmiah, olimpiade kedokteran, IP-nya terbanyak, ujian OSCE itu istilahnya ujian UKMPPD, ujian senasional Indonesia, dia juga terbaik 10 besar. Itu ternyata apa? Ketika ditanyai, ini kamu nggak pernah tidur ya, punya karya banyak, ikut lomba macam-macam, terus kemudian jadi pengurus banyak kegiatan di mahasiswa gitu, juga juara dan IP-nya terbaik gitu. Ditanyain, wah enggak, sama bilang, saya kalau tidur 9 jam sehari. 9 jam sehari dia tidurnya itu. Jadi dia tidak hanya habis isya itu tidur gitu, tetapi dia siang itu juga tidur siang lagi gitu. Dia tidur siang lagi. Tapi itu bisa berprestasi gitu ya. Kenapa begitu? Ini tadi, ada fase konsolidasi. Kalau ingin hafalan jangka pendeknya menjadi ingatan jangka panjang gitu, maka tidurnya harus cukup, tidur malamnya gitu ya. Kenapa? Saat itulah gitu ya, itu disimpan gitu, diubah menjadi ingatan jangka panjang gitu. Kalau ingin mungkin gitu, tidur yang cukup ya. Ya, saya balik lagi tadi kelewatan ini, tidur dulu. Mari saat ya, jangan malam hari ya. Kemudian lama olahraga, masa lariku ya, lamanya gitu. Jadi lamanya olahraga itu baru berpengaruh Bapak Ibu sekalian terhadap daya tahan tubuh, terhadap kapasitas paru. Kalau sudah lebih dari 30 menit di zona olahraga gitu ya. Jadi saya sudah olahraga Pak Dokter, berapa menit? 20 menit. Ya. Nggak ada manfaatnya gitu ya. Nggak ada pengaruhnya kepada kebugaran, nggak ada gitu. Harus minimal itu 30 menit itu pun di zona olahraga ya. Kalau memang
Zona olahraga itu nanti dihitung adalah antara 60 sampai 80, rata-rata 70% dari eh, 70% dari nadi maksimum gitu ya. Nadi maksimal. Denyut nadi maksimal ya. Jadi nadi kita itu berdenyut normal kan 80 kali per menit. Nah itu bisa dihitung denyut nadi maksimalnya. Jadi dari umurnya, dari usia. Jadi kapan denyut nadi kita itu harus diturunkan ketika berolahraga itu ada gitu ya. Itu namanya zona olahraga. Jadi itu dijaga di 70% dari denyut maksimal gitu. Itu selama 30 menit. Nah, itu baru kemudian bisa menyebabkan kesegaran tubuh, kebugaran tubuh, bisa menurunkan bukan. Kalau menurunkan berat badan, Bapak Ibu sekalian, setelah 30 menit di zona olahraga ini masih harus ditambah lagi gitu ya. Jadi kurang panjang. Jadi paling tidak kalau menurunkan berat badan itu minimal 1 jam gitu olahraganya. Itu minimal ya. Bagus lagi kalau bertambah. Makanya pelari maraton, pelari jarak jauh 10 kilo, 10 kilo ya. Oh. Ya intinya pelari jarak jauh lah. Itu rata-rata berat badannya kurus ya karena dia habis anunya. Lemaknya itu cadangan lemaknya habis karena itu. Ya, jadi makanya kalau mau menurunkan berat badan, olahraganya enggak cukup setengah jam tadi, tapi lebih, harus lebih. Nah, terus ri ya, lari. Ri itu sering ya, berapa sering atau frekuensi. Frekuensi olahraga tadi itu ya. Jadi kalau mau cuma menjaga kebugaran itu cukup 2 atau 3 kali saja. Tetapi kalau ingin berat badannya turun tadi cuma boleh libur olahraga sekali dalam seminggu gitu ya. Kemudian kuat atau intensitas olahraga gitu ya. Nah, intensitas ini itu tadi olahraganya itu olahraga aerobik atau anaerobik gitu ya. Jadi ini aerobik lebih utama gitu ya. Kalau memang terpaksa olahraga permainan, olahraga lari atau jalan-jalan gitu nggak menarik ya. Olahraga permainan saja saya yang bisa teman-teman bisa ketemu suasananya enak ya boleh nggak apa-apa. Tapi harus diimbangi dengan aerobik dulu gitu ya. Jadi pemanasannya yang bagus Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi pemanasan aerobiknya itu lari-lari dulu, muter lapangan atau gimana gitu ya. Kalau mau main tenis atau main badminton gitu. Nah itu baru kemudian bisa bermain permainan atau badminton atau futsal atau tenis gitu ya. Saya
dan menyelesaikan gitu ya, menyelesaikan rumah tangga ya. Eh, Katanya tadi tugas negara ya, menyelesaikan tugas. Baik, pertanyaan yang pertama saya jawab, bagaimana dengan hadis yang itu ya, sedikit tidur di malam hari gitu ya. Nah ini saya tidak tahu jelasnya, tetapi penelitian di kedokteran begitu Ustadz ya. Tetapi memang Rasulullah punya gitu koilulah gitu ya. Ya itu tidur di siang hari, yang itu disarankan sebelum duhur atau mungkin sudah duhur, tapi tidak disarankan habis asar ya katanya gitu ya. Nah, barangkali itu juga bisa Ustaz dipakai ya, artinya itu memang tapi tidak boleh habis duha, nggak boleh ya, pagi hari. Nah ini nggak boleh karena kurang tidur malam hari akhirnya juga habis subuh tidur lagi, tidak sehat itu. Katanya itu mengurangi rezeki itu, tidak barokah, mungkin ya. Jadi mungkin ya ini belum ada penelitiannya ya. Kalau memang gitu, oh ya tidur itu memang harus di awal malam gitu ya. Di hadis gitu disampaikan itu kalau percakapan setelah Isya itu hukumnya apa Ustaz? Makruh ya, makruh hukumnya ya. Jadi percakapan setelah Isya itu makruh hukumnya gitu ya. Itu kenapa? Karena setelah Isya itu disuruh tidur malah gitu ya. Kecuali kalau berbicara dengan keluarga dan yang lain-lain gitu ya, katanya begitu. Sehingga memang setelah Isya itu memang itu disunahkan tidak ada acara lagi gitu ya, memang gitu. Ya, walaupun ya sering kita tidak punya kesempatan lagi kecuali setelah Isya kadang-kadang gitu ya. Nah, maksudnya itu memang namanya malam gitu ya. Rasulullah itu sepertiga malam terakhir gitu ya. Kalau sepertiga itu menghitungnya malam itu kan sejak maghrib gitu ya. Maghrib itu kan sudah malam gitu ya. Artinya ba'da maghrib itu sudah masuk malam hari hingga subuh kalau dianggap itu sebagai malam gitu. Maka sepertiganya itu kalau dihitung kira-kira itu memang jam 2 gitu. Jadi sehingga memang bangun malam jam 2 gitu ya, itu itu menyehatkan gitu ya. Jadi sudah dibuktikan gitu ya, ternyata bangun malam gitu ya, sholat malam, qiyamul lail gitu ya, itu memperbaiki, meningkatkan kortisolnya sehingga itu memperbaiki daya tahan tubuhnya gitu ya. Jadi orang yang bangun malam gitu ya, itu menyebabkan tubuhnya itu sehat gitu ya. Nah ini. Jadi kortisol itu harusnya itu turun ketika malam hari dan kemudian menjelang subuh itu naik gini. Tujuannya kortisol itu naik itu kenapa? Agar kemudian seseorang itu siap bekerja di pagi hari gitu. Itu hikmah diciptakannya circadian ritme. Jadi tubuh kita itu hormonnya itu naik turun begini. Oleh karena itu tadi saya sampaikan tidak boleh olahraga malam hari. Itu karena apa? Merusak ritme sirkadian. Jadi kenapa ritme sirkadian? Jadi ritme sirkadian itu naik turun ini yang itu ditentukan oleh kortisol. Nah, oh ya, termasuk dokter. Nah, dokter ini akeh sing gak sampai tua umurnya sudah meninggal. Bukan hanya karena rokok gitu ya, tetapi mereka itu sering yang bekerjanya itu di luar jadwal istirahat. Nah, artinya waktunya istirahat dia operasi, dia panggilan, dia jaga UGD misalkan. Nah, itu cepat meninggal itu. Iya, jadi di survei membuktikan gitu ya. Di antara dokter-dokter itu kalau disurvei yang pendek usianya itu rata-rata pendek usianya itu pertama dokter kandungan.
Nah, coba jenengan perhatikan aja, dokter kandungan itu benar banyak meninggal di usia muda gitu ya. Kenapa? Karena operasi sesar itu biasanya dilakukan sewaktu-waktu gitu dan sering-sering mengganggu waktu tidur. Ya itu begitu. Gitu. Termasuk dokter anestesi sing anu sing bius gitu ya. Nah, itu wayah-wayah gitu. Yang kedua dokter-dokter yang emergensi sifatnya itu. Kayak dokter Didit itu BTKV, dokter umum, bedah umum yang itu mengatasi yang itu urgen-urgen gitu ya, itu cepat sekali meninggalnya itu. Karena apa? Itu karena dia mengubah siklus hidupnya gitu, yang mestinya siang itu Allah menciptakan untuk bekerja dan beraktivitas, tetapi dibuat tidur nyaur utang tidur yang malam hari tadi gitu. Sebenarnya yang malam hari itu dibikin bekerja itu, nah itu mengganggu siklus gitu ya. Dan itu akhirnya mestinya untuk istirahat dibuat bekerja, itu nggak benar. Dan juga sudah dibuktikan gitu ya. Ada yang teori yang mengatakan itu karena sinar lampu gitu. Sejak ditemukannya listrik gitu ya. Sejak ditemukannya listrik itu ternyata kasus kanker itu melonjak dengan signifikan gitu, Bapak Ibu sekalian. Jadi hati-hati gitu. Ketika tidur Bapak Ibu sekalian matikan lampunya ya. Bikin itu memang gelap gitu. Jadi Allah menciptakan malam dengan kegelapannya itu untuk istirahat. Makanya disunahkan kita mematikan lilin, lampu gitu ya ketika malam hari. Itu karena apa? Karena memang malam itu memang harus istirahat dan gelap. Kalau siang itu terang, harus bekerja, harus berolahraga, harus beraktivitas. Kalau dibalik, tunggulah saat kehancurannya gitu ya. Itu begitu. Maka itu juga begitu ya. Nah, oleh karena itu, nah ini tentang itu sholat malam ya. Sholat malam ini jelas. Tadi saya mengatakan itu saya menyehatkan gitu ya. Artinya itu membuat kortisol itu naik sebelumnya, dan itu menyehatkan jantung saat gitu ya. Jadi mencegah aterosklerosis yang itu menjadi penyebab serangan jantung, termasuk stroke ya. Stroke itu juga begitu. Jadi kemudian yang diabetes juga begitu ya. Jadi bagus sekali. Sholat malam itu bagus sekali gitu ya. Menyehatkan dan daya tahan tubuhnya itu kuat. Itu sudah diteliti gitu ya. Banyak penelitian yang itu membuktikan qiyamul lail itu menyehatkan gitu. Nah, akan halnya gitu itu kurang tidur untuk hal yang lain itu saya kira tidak benar gitu. Tetapi kurang tidurnya itu dalam hal qiyamul lail. Tapi mungkin ya, ini belum ada penelitiannya ya menurut saya. Kurang tidur di malam hari karena qiyamul lail itu mencukupi kebutuhan seseorang itu untuk tadi ya, untuk yang lain-lain tadi itu. Buktinya gitu ya, ketika qiyamul lail itu manfaatnya itu banyak. Saya kira itu Ustaz ya. Tapi memang untuk mengubah ingatan jangka pendek menjadi jangka panjang, itu namanya fase konsolidasi. Itu dibutuhkan tidur yang lebih dari 3 jam. Setelah 3 jam itu barulah kemudian deep sleep gitu, yang itu kemudian mengubah ingatan memori jangka pendek itu menjadi jangka panjang. Jadi anak yang gak pinter itu jadi pinter, yang ingatannya lemah jadi kuat, itu karena tidurnya itu cukup gitu ya. Nah ini cukup ya Ustadz yang pertama ya. Yang kedua tadi bertanya tentang saya sudah umbah-umbah, sudah ngepel nyapu itu enggak, ke pasar itu sudah capek itu, kemeringet Pak Dokter gitu, apa itu sudah dianggap olahraga? Bukan. Bukan olahraga gitu ya. Jenengan capek umbah-umbah ngepel gitu ya, itu kemeringet, tapi itu nggak membuat segar. Coba jenengan olahraga, ikut aerobik, setelah berolahraga capek kan, tapi kemudian yang muncul keringatnya itu menyegarkan, bener nggak? Betul. Karena apa? Mindset ya, ketika berolahraga dengan bekerja itu berbeda.
Nah, kecuali kita bisa membuat mindset kita bekerja itu sebagai olahraga. Tapi jarang orang yang bisa begitu. Karena kadang-kadang ditarget waktunya, kemudian macam-macamnya. Nah, itu yang membuat itu malah ini jadi nggak sehat gitu ya. Bukan olahraga yang menyehatkan tidak, tetapi jadi nggak kurang sehat gitu ya. Nah, gitu. Maka gitu Bapak Ibu sekalian memang benar gitu ya. Kalau bisa itu ubah mindset kita ketika kita bekerja, mungkin kita macul gitu. Tapi harus diniati ibadah dan olahraga. Jangan olahraga toh, nanti nggak dapat pahala. Ibadah juga dan olahraga gitu. Iki olahraga iki panas-panas nang macul nang tengah sawah misalkan gitu ya. Ya itu kalau diniati ibadah dan olahraga, ya itu bisa menyehatkan gitu. Menyenangkan gitu ya. Nah, itu. Nah, oleh karena itu mungkin Bapak Ibu sekalian gitu ya, pentingnya menata niat itu. Ya bisa Ustadz, bisa. Tapi seringkali tidak bisa, terutama ibu-ibu terus terang. Makanya mbak-mbak wis wakai kena ambek mencurang. Iki bola-bola kotak-katif keambiae ngono ya. Sing umbah-umbah iki lho gitu ya. Itu jadi ndak olahraga lagi gitu ya. Maka itu harus ikhlas gitu ya, menjaga keikhlasan, meniatkan karena ibadah. Kemudian bersenang hati gitu ya, senang gitu harus dengan suka hati gitu ya. Kalau olahraga itu budal olahraga itu seneng gitu ya. Berangkatnya itu dengan niat yang senang gitu ya. Maka nah ini gitu. Tidak hanya olahraga ya, semuanya gitu ya. Makan tadi ya diniati ibadah gitu ya. Kemudian apa ya? Ya semuanya ya Bapak Ibu sekalian ya. Bekerja kita apa saja itu diniati ibadah, ikhlas itu semuanya itu pasti kebaikan dari Allah gitu ya. Oleh panganan gitu. Wah, gak war kau ki apa kon ngentekno gitu ya. Itu harus senang gitu ya, harus diniati ibadah. Dikongkon wis ate ngentekno makanan misalnya. Wis niati ibadah wis insya Allah menyehatkan gitu mudah-mudahan gitu ya. Nah itu kayak gitu ya. Maka menata niat itu jadi penting gitu ya. Nah kira-kira gitu Ustadz ya gitu. Kalau bisa tetap diimbangi dengan olahraga, tetap butuh olahraga Ustadz gitu ya. Terutama yang aerobik. Kalau umba-umba dan ngepel gitu, ambaannya begitu ngongs, ambaannya mengemeng ya gitu ya. Tetapi itu anaerobik, nggak bagus tadi. Jadi kalau bisa diimbangi dengan olahraga aerobik kalau sudah dewasa itu ya. Olahraga bersepeda, berjalan kaki atau ya, tidak boleh berlari pada usia-usia tertentu dan gemuk. Bahwa ibu sekalian yang gemuk, yang sudah tua, tidak boleh lari, tidak boleh lagi. Kenapa? Nggak kuat sudah lututnya, tungkai nggak kuat masih enggak. Koyoi sehat sedino rong dino, tapi berikutnya ganti sakitnya rematik, pegelin. Ke dokter bukan karena sakit apa, tetapi ganti penyakitnya, ganti pegelinu itu, ya, loro boyok gitu-gitu. Nah, itu makanya itu ini olahraga ini kalau bisa dikonsultasikan sama dokternya gitu ya, dibicarakan. Dok saya begini begitu gitu boleh nggak gitu ya, cukup nggak kira-kira gitu ya untuk. Jadi kalau gemuk hati-hati, yang kalau gemuk yang bagus olahraganya berenang sama bersepeda saja, berenang sama bersepeda saja. Untuk olahraga yang lain sebaiknya dihindari ya, ya. Atau berjalan boleh, berjalan bisa menurunkan berat badan. Ya, mungkin gitu ya Ustadz ya. Ye. Wonten yang ada yang lain, monggo ibu-ibu, monggo. Ibu, oke. Pakai mic Bu. Bisa, bisa keras, bisa keras. Sakit, nggih, nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.
Iya. Oh ya. Nggih, nggih. Nggih. Matur nuwun. Ibu sinten, Bu? Bu Himayatul Nufus. Oh, nggih. Matur nuwun pertanyaannya, Bu. Bagus sekali, nggih. Nah, ini penting memang gitu ya. Jadi kalau eh, mau setoran itu kalau mau setor baru menghafal itu namanya ingatan jangka pendek. Jenengan kalau kemudian itu tidak diimbangi tidur malam yang cukup gitu, maka itu tidak akan menjadi ingatan jangka panjang. Ya, itu intinya begitu ya. Kalau ingin yang disetorkan itu kemudian teringat terus atau lebih lama ingatannya itu harus tadi tidurnya cukup itu. Jadi butuhnya tidur yang cukup tadi untuk mengubah ingatan jangka pendek menjadi ingatan jangka panjang. Kalau kemampuan setorannya itu tidak berpengaruh kayaknya, betul berpengaruh, ya, tidak berpengaruh. Nah, akan halnya dengan menghafal gitu ya. Menghafal yang bagus itu memang tadi itu sebelum subuh. Jadi ketika bangun malam hari gitu ya, itu paling bagus untuk menghafal itu. Itu fresh, kemudian mungkin tenang ya karena tenang juga kortisolnya itu dinaikkan, segera dinaikkan gitu. Nah itu menyehatkan juga dan kalau itu eh, bagus gitu ya, maka itu nanti lebih apa ya performance gitunya lebih bagus untuk hari itu. Jadi Bapak Ibu sekalian gitu ya, eh, seseorang itu eh, baiknya seseorang bahkan husnul khotimahnya seseorang itu tergantung kepada hari-harinya. Tetapi hari-harinya itu diisi oleh apa itu ditentukan oleh waktu subuhnya, gitu ya. Jadi kalau jenengan bagus menyiapkan subuhnya, jadi bangun awal, kemudian sudah qiyamul lail, kemudian apalagi sempat kemudian membaca Quran atau murojaah atau bahkan menghafal Quran, kemudian datang waktu subuh, jenengan subuh tepat waktu sempat sholat 2 rakaat fajar, kemudian sholat subuh, kemudian zikir surat, habis itu mungkin ditambah berolahraga di pagi hari misalkan gitu. Maka Bapak Ibu sekalian tidak ada yang mengalahkan dan mengecewakan panjenengan di hari itu. Hari itu akan jadi indah selamanya. Anda tidak akan yang bisa menjadikan Anda sakit hati, tidak ada yang menjadikan Anda kecewa hari itu. Maka Anda menjadi orang pemenang di hari itu. Maka kalau jenengan menginginkan husnul khotimah gitu, maka isi hari panjenengan mulai dengan subuhnya, malam harinya itu sudah qiyamul lail, kemudian sholat subuh berjamaah atau untuk bapak-bapak yang kemudian zikir maksurat, kemudian berolahraga gitu, maka itu hari itu Bapak Ibu sekalian menjadi orang yang merasakan kebahagiaan dan kesuksesan hari itu. Tidak ada kesedihan yang membuat kita galau dan memaksa banyak pikiran. Karena apa? Kita adalah orang yang paling dekat dan telah memasrahkan urusan kita kepada Allah di malam hari tadi gitu ya. Kita sudah mendoakan hari-hari kita itu dengan kebaikan. Maka kita tidak akan menjadi orang yang sempit hatinya, tetapi menjadi orang yang lapang dadanya karena hari itu telah kita memenangkan. Gitu. Maka Bapak Ibu sekalian pentingnya memperhatikan waktu subuh itu ya. Gitu. Maka ini hal penting gitu ya agar kita bisa mengisi hari-hari kita itu dengan baik. Karena setiap kita itu mati ini mendadak. Kalau kita tidak mati kanker ya mati ketubrak truk, putri. Semua mati. Semua ada. Saya punya penyakit ini dan itu Pak Dokter ya sepodo ae Bu kabeh ya pada mati ya sepodo. Gak mati kena diabetes ya mati kena mungkin keserempet becak. Sekedar becak mungkin bisa membuat kematian gitu ya. Oleh karena itu yang penting Bapak Ibu sekalian, yang penting itu matinya husnul khotimah, kematian kita itu dalam kematian yang baik gitu. Makanya
saudara-saudara kita di Gaza hari ini itu tidak ada takutnya mereka itu dengan kematian. Mereka ya butuh bantuan, ya butuh makanan yang dikirim-kirimkan karena mereka tidak bisa mendapatkan pasokan makanan. Tapi kematian sungguh tidak mereka takuti sama sekali, karena kematian yang mereka akan dapatkan itu kematian syahid di jalan Allah, dan itu tingkatan tertinggi dalam kematian gitu ya. Ya. Ngatan mungkin mudah-mudahan menjawab, mudah-mudahan menarik gitu ya. Artinya itu kalau mahasiswa gitu, ya kuliah, saya ini dituntut kuliah gitu, tapi ya juga dituntut menghafal itu di mana gitu. Nah itu tadi itu saya cerita itu tadi ada Dokter Ali yang hari kemarin itu dilantik itu menjadi mahasiswa terbaik, bahkan dokter terbaik ya di ujian katakan UNAS ya, ujian nasional FK itu terbaik. Itu kenapa bisa berprestasi, kayaknya nggak punya waktu, tapi tidurnya itu bisa 9 jam sehari. Itu kenapa itu? Karena bisa menata waktu gitu ya. Di sela-sela waktu itu efektifkan gitu ya. Misalnya ada tugas di kampus, ya jangan kerjakan di malam hari, jangan wis. Kerjakan di siang hari gitu. Waktu-waktunya itu diefektifkan gitu ya, dijaga, disiplin menjaga waktunya gitu. Insya Allah nanti bisa gitu ya. Insya Allah bisa. Sebagaimana Quran gitu ya. Quran itu kalau dibaca, kalau sempat gitu ya, tidak akan ada sempatnya gitu. Maka ya harus ada waktu yang memang ini waktunya Quran, tidak boleh diganggu gugat gitu ya. Kita sampai mati ya kita tidak akan ketemu dengan Quran gitu ya. Kalau kita tidak disiplin, iki waktunya Quran tidak boleh diganggu gugat oleh apapun juga gitu ya. Maka itu bikin waktu-waktu itu yang itu menjadikan kita itu terjaga Qurannya gitu. Mungkin begitu nggih. Cekap nggih Bapak Ibu nggih. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Terakhir mungkin ya simpulan mungkin yang jadi ini adalah nasihatnya Dokter Dwi ini ya. Jadi kalau ketemu apapun gitu ya, itu pertama adalah nikmati Bapak Ibu sekalian. Yang kedua gitu ya, batasi gitu ya. Jadi terus enak diterus batasi gitu. Yang terakhir adalah imbangi gitu. Nah gitu ya. Makanan gitu juga gitu ya. Enak ya dinikmati gitu. Jangan ini gak oleh, ini gak oleh, ini gak oleh. Enggak, boleh semua Bapak Ibu sekalian ya. Kalau saya tuh dokter yang katanya pasien-pasien saya itu enak. Dokter Aris itu gak tahu mulai gak ini, gak oleh, gak ini, gak oleh iki, gak oleh iki, enggak. Aku oleh kabeh, pokoknya gak oleh akeh-akeh. Ya, jangan banyak-banyak. Kalau punya asam urat ya memang nggak boleh kayak jeroan, nggak boleh gitu ya. Karena kulu wasrobu walatusrifu. Makan minumlah tapi jangan berlebihan gitu ya. Kemudian imbangi gitu ya, diimbangi. Diimbangi kalau makan sudah banyak harus olahraga gitu ya. Jangan sampai makan tanpa olahraga gitu. Apa yang dimasukkan ya harus dikeluarkan gitu ya. Maka diimbangi gitu ya. Batasi ya, tadi dibatasi ya. Yang berikutnya adalah diimbangi gitu ya. Allah saja menciptakan itu semuanya itu dalam tafawud gitu ya. Tabarakalladzi biyadil mulkul dan seterusnya itu ya. Artinya itu Allah menciptakan dunia ini dengan seimbang gitu. Maka kita pun itu harus, kalau pengen awet maka harus menjaga keseimbangan gitu, menjaga. Nah, mungkin begitu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Dari saya akhiri. Al-afu minkum billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.